Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu barisan geometri. Kita akan membahas tentang barisan geometri. Kita awali dari definisi barisan geometri. Misalkan ada suatu barisan U1, U2, U3 sampai UN, suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kira-kira barisan seperti apa yang disebut dengan barisan geometri? Yaitu barisan yang memiliki rasionya sama. Dalam menentukan rasio, kita menggunakan rumus rasio adalah UN dibagi UN-1. Jadi suku yang depan dibagi suku yang di belakangnya. Tentukan rasio menggunakan U2 dikurang suku sebelumnya berarti U1 atau U4 dikurang suku sebelumnya berarti U3 dan seterusnya. Nah, kita akan identifikasi kira-kira pola barisan seperti apa yang termasuk dalam barisan geometri. Misalkan ada dua barisan, kira-kira barisan yang mana yang termasuk dalam barisan geometri? Nah, kita identifikasi melalui nilai rasionya. Berarti yang pertama adalah U2 dibagi U1. Hasilnya adalah U2 adalah 4 dibagi 2, berarti hasilnya adalah 2. Kita cek lagi dua suku yang lain, maka rasio adalah misalkan U3 dibagi suku sebelumnya U2, maka hasilnya adalah 8 bagi 4, hasilnya 2. Nah, barisan ini setiap dua suku berurutannya memiliki rasio yang sama, artinya barisan ini termasuk ke dalam barisan geometri. Lanjut, kita cek soal nomor 2. Maka untuk menentukan barisan geometri atau bukan harus memiliki rasio yang sama. Berarti rasio adalah U2 dibagi U1. Maka hasilnya 10 bagi 5 adalah 2. Kita cek lagi dua suku sebelahnya. Berarti rasio adalah U3 dibagi U2. Maka hasilnya 15 bagi 10, hasilnya 1,5. Nah, dari sini udah terlihat bahwa rasionya berbeda, berarti barisan ini bukan barisan geometri. Yang kedua, menentukan suku UN. Ada kalanya bentuk soalnya menentukan suku keberapa dari barisan yang ada. Nah, sebenarnya kita bisa nih, kita lanjutin, berarti 16, 32, 64 dan seterusnya. Tapi kalau sukunya mintanya yang ke 100 atau yang ke 1000, nah itu kan membutuhkan waktu yang lama jika kalian mengurutkannya. Maka kita bisa menggunakan rumus UN ini. Jadi rumusnya adalah UN A dikali R pangkat N min 1.
dengan keterangannya A-nya adalah suku pertama, R-nya rasio, M-nya adalah suku ke N. Soal 2.2, tentukan suku ke-7 dari barisan 3, 6, 12. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dan ditanya. Kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Maka UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. N-nya kita ganti 7. Suku 7 sama dengan A-nya suku pertamanya adalah 3. Kemudian R-nya belum ada, maka kita cari dulu. R adalah UN dibagi UN min 1. Kita pilih 2 suku di depan saja. Berarti U2 dibagi U1, hasilnya 6 bagi 3, hasilnya 2. Maka rasionya adalah 2. Ini 2, N-nya kita ganti 7. 7 per 7 kurang 1. Maka U7 sama dengan 3 kali 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 artinya 2-nya kali sebanyak 6 kali. Dikali semua hasilnya itu 64, kita ganti. Berarti U7 sama dengan 3 kali 64, maka hasilnya adalah 192. Oke, kita lanjut contoh soal 2.3. Soalnya yaitu dari barisan geometri diketahui bahwa U3 sama dengan 4, U9 sama dengan 256, dan tentukan U12. Nah, kita tulis dulu yang diketahui dan ditanya. Diketahui U3-nya sama dengan 4, U9-nya sama dengan 256. Yang ditanya U12. Nah, dalam menentukan UN, maka kita menggunakan rumus A kali R pangkat N min 1. Tapi kita belum tahu nih nilai A-nya berapa, nilai R-nya berapa. Hanya tahu N-nya yaitu 12. Maka kita akan cari A dan N-nya melalui soal yang diketahui. Nah, kita jabarin. Kalau U3 berarti A kali R pangkat 3 kurang 1. Ya, itu hasilnya adalah 4. Berarti kalau U9 kita jabarin A kali R pangkat 9 kurang 1 sama dengan 256. Nah, dari persamaan ini akan kita bandingkan. Maka kita akan bandingkan. Nah, kita bandingkan yang suku paling besar dibagi suku yang paling kecil. Jadi 9 sama dengan 256 akan kita bandingkan dengan U3 sama dengan 4. U9-nya kita ganti jadi A kali R pangkat 9 kurang 1, 8 sama dengan 256. Kemudian dibagi dengan U3-nya kita ganti, berarti A kali R pangkat 3 kurang 1, 2 sama dengan hasilnya 4. Nah, ini kita sistemnya coret karena atas sama bawahnya sama. A. Kemudian R8 dibagi R2 berdasarkan eksponen kelas 10, jadinya R pangkat 8 kurang 2. Kemudian 25 per 4 sama 4-nya sama-sama dibagi 4, hasilnya 64. Berarti R pangkat 6 sama dengan 64, maka R-nya adalah akar pangkat 6 dari 64, yaitu 2. Kok bisa 2? Coba aja 2 pangkat 6 hasilnya berapa. Nah, dari sini
sudah ketemu R-nya, maka kita akan cari A-nya dengan cara substitusi ke salah satu suku. Kita misalkan U3 saja. U3 sama dengan 4, U3-nya kita ganti, berarti A kali R pangkat 2 sama dengan 4. A, R-nya sudah punya 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. A kali 4 sama dengan 4, A-nya sama dengan 4 bagi 4. Maka suku pertamanya adalah 1. Nah, A-nya sudah ada, R-nya sudah ada, kita kembalikan ke soal. Maka U12-nya yaitu berarti A kali R pangkat N min 1, berarti U12 sama dengan A-nya ganti 1, R-nya ganti 2, N-nya 12 kurang 1. U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 11, U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 11 dikali terus 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 2048, berarti U12-nya. Dan yang ketiga adalah suku tengah. Maka dalam menentukan suku tengah, berarti menggunakan rumus UT sama dengan akar dari A dikali suku paling terakhir, UN. Nah, ini rumusnya. Dengan A-nya adalah suku pertama, dan UN adalah suku terakhirnya. Kita coba contoh soal 2.4. Misalkan ada suatu barisan 3, 6, 12 sampai 192. Yang ditanya adalah UT-nya. Maka kita pakai rumus UT sama dengan akar A kali UN. Berarti UT sama dengan akar A kali UN. A-nya suku pertamanya 3 kali 192. Maka 3 kali 192 576. Hasilnya adalah 20.